warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajimemashite. Watashi no namae wa Mega Kusuma Putri desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Perkenalkan, nama saya Mega Kusuma Putri, pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Jakarta, kelas A 2015. Gimana kabarnya semua? Udah pada nonton Shingeki no Kyojin season 2 belum? Kita semua kan tahu nih kalau Eren dan kawan-kawan berusaha membasmi Titan di luar dinding supaya mereka bisa bertahan hidup di dalam dunia mereka. Tapi mereka terus membangkitkan inovasi di dalam diri mereka supaya Titan-Titan itu bisa musnah. Tapi kan itu cuma ada di dunia komik dan gak ada di dunia nyata. Terus gimana cara kita membangkitkan kesadaran inovasi di dalam diri kita seperti yang ada di film seperti mereka itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membangkitkan kesadaran inovasi yang berkaitan dengan Drum Up, workshop pengelolaan laboratorium inovasi. Nah, ada beberapa tahapan dalam laboratorium inovasi. Yang pertama, ada namanya Drum Up. Dan yang kedua, ada namanya diagnosa. Selanjutnya, ada yang namanya design. Selanjutnya, yang keempat ada deliver, dan yang kelima ada display. Nah, mengapa harus menabuh genderang di dalam kehidupan ini? Yang pertama, ada yang di dalam olahraga. Dalam olahraga, gendering atau genderang yang untuk menyemangati dan mengatur speed dan ritme dan menjaga kekompakan. Selanjutnya, drum digunakan dalam band atau musik. Dalam musik digunakan untuk perpindahan ke mode refrain dan memberi tenaga dan warna. Selanjutnya, di dalam agama gendang juga digunakan, yaitu untuk untuk sebagai panggilan menuju kemenangan. Panggilan ini digunakan untuk mengundang dan pengingat waktu sholat maupun untuk melakukan sholat secara berjamaah. Selanjutnya, hakikat drum up. Drum up itu bukan merupakan drum di musik saja atau dalam band-band saja, namun ada pemaknaan dan penyadaran diri. Pemaknaan ada 3. Yang pertama, terhadap hidup, terhadap jabatan, dan terhadap sumber daya. Selanjutnya, ada penyadaran diri. Nah, yang pertama itu menjadi paham inovasi. Yang kedua, mendukung ide perubahan. Yang ketiga, berani berinisiatif. Yang keempat, inovasi sebagai kebiasaan. Yang kelima, yakin berinovasi. Dan yang keenam, semangat berinovasi. Penyadaran ini yang pertama-tama itu dari kurang paham menjadi paham arti inovasi bagi organisasi. Yang kedua, dari resisten menjadi mendukung ide perubahan. Yang ketiga, dari yang sikapnya hanya menunggu menjadi berani berinisiatif. Yang keempat, dari bisnis as usual menjadi inovasi sebagai habit atau kebiasaan. Yang kelima, dari orang yang kurang pede atau percaya diri menjadi lebih berinovasi. Yang keenam, dari yang tidak mau menjadi bersemangat untuk berinovasi. Selanjutnya, ada beberapa instrumen yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran inovasi di dalam diri kita. Yang pertama, ada gambar poster. Nah, gambar atau poster bisa digunakan untuk membangkitkan kesadaran inovasi. Yang kedua, ada kutipan tokoh. Yang ketiga, berdasarkan data atau fakta. Yang kelima, ada kisah atau cerita. Dan yang kelima, ada video. Nah, gambar atau poster. Biasanya kalau kita melihat gambar-gambar atau poster yang menggugah inovasi kita atau membuat kita menjadi semangat, kita akan ikut-ikut bersemangat di dalam diri kita. Contohnya ini gambar-gambar berikut. Selanjutnya, ada kutipan tokoh. Kalau kita menyukai suatu tokoh atau fans gitu sama suatu tokoh, kita secara nggak langsung bakal ngikutin apa yang dia katakan untuk menyemangati dan mengubah diri kita. Contohnya nih, misalnya dari kata-katanya Raphael. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, ada juga kutipan tokoh dari Erwin Smith. Nah, Erwin Smith merupakan komandan di Shingeki no Kyojin. Kita bisa lihat nih. Selanjutnya, kutipan tokoh dari tokoh terkenal yaitu Steve Jobs. Innovation is the only way to win. Nah, kita bisa juga lihat data dan fakta menurut faktor dan kontribusinya. Ada innovation dan creativity, ada networking, teknologi, dan natural research. Selanjutnya, data dan fakta lagi berdasarkan Human Development Index, Property, Unemployment, dan Gini Ratio. Nah, kita juga bisa membangkitkan kesadaran inovasi melalui
kisah-kisah yang kita baca. Contohnya kisah David and Goliath. Kita tahu David itu badannya kecil dan Goliath itu badannya besar. Namun karena di dalam diri David ada inovasi untuk melawan kejahatan, maka dengan mudah dia bisa melawan Goliath yang berbadan besar dan rakus. Nah, kita juga bisa mencontoh perjuangan Era dan kawan-kawan di Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Walaupun mereka dikelilingi oleh dinding, mereka tetap berusaha dan berinovasi untuk membasmi musuh di luar dinding. Selanjutnya ada kisah dari Thomas Alva Edison. Kita tahu Thomas Alva Edison itu bukanlah orang yang sempurna. Dia melakukan percobaan berkali-kali, bahkan sampai 1000 kali untuk bisa menemukan lampu dan menerangi dunia ini. Kita juga harus mengenali belenggu dalam diri kita supaya kita terbebas dari belenggu diri. Kita jangan mau terikat oleh rantai yang membuat kita tidak bisa berinovasi. Nah, selanjutnya, kalau kita takut bertanya, maka bencana akan datang. Kita juga bisa membangkitkan kesadaran dan inovasi melalui video-video yang kita tonton. Misalnya video tentang janji untuk bangsa. Nah, dari penjelasan di atas, kita bisa dari penjelasan di atas, kita bisa membangkitkan kesadaran inovasi melalui 5 instrumen tadi. Yang pertama, berdasarkan gambar atau poster. Yang kedua, kutipan tokoh. Yang ketiga, berdasarkan data atau fakta. Yang keempat, berdasarkan kisah yang kita baca. Dan yang kelima, berdasarkan video-video. Jadi, kita bisa membangkitkan inovasi diri kita seperti film-film yang kita tonton. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Super.